saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Oke, kembali lagi di Public Menilai ya. Sudah terbukti guys ya, ini sudah terbukti keseriusan Pak Prabowo untuk memberantas korupsi guys ya, dimana Pak Prabowo 10 hari menjabat ya, itu sudah 28 koruptor ditangkap guys ya, dari 7 kasus korupsi di Republik Indonesia. Kita lihat guys ya, kasus apa aja, kasus korupsi apa aja yang sudah ditangani oleh Pak Prabowo guys ya. Jadi yang pertama itu PT Aset Pasifik. Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di 2 kantor PT Aset Pasifik yang terlibat kasus korupsi. Kejaksaan berhasil menyita uang tunai hampir 1 triliun rupiah yang diduga terkait kasus korupsi Duta Palma Group. 1 tersangka telah ditahan dalam kasus ini. Itu yang pertama guys ya. Terus yang kedua yaitu korupsi dana desa. Korupsi tidak hanya melibatkan pejabat tinggi, tetapi juga aparat desa, kepala desa, dan sekretaris desa, yaitu Desa Talang Renah, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, ditangkap atas dugaan korupsi dana desa senilai 780 juta. 2 tersangka telah diamankan oleh FIK. Yang ketiga ini guys ya, yang lagi viral, yaitu kasus Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim pengadilan negeri PN Surabaya yang diduga memberikan vonis bebas kepada pengacara Ronald Tanur. Selain 3 hakim, Lisa Rahmat dan mantan pejabat Mahkamah Agung Zulfikar juga turut menjadi tersangka. Total 5 orang telah ditangkap dalam kasus ini. Korupsi Tol Padang Pekanbaru. Dalam proyek pembangunan Tol Padang Pekanbaru, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menetapkan 12 ASN, ATR, dan atau BPN sebagai tersangka atas dugaan korupsi yang merugikan negara senilai 27 miliar. Semua tersangka kini telah ditangkap untuk proses lebih lanjut. Kelima yaitu PT Antam guys ya. Kasus besar lainnya melibatkan PT Antam Indonesia, di mana 6 tersangka ditetapkan terkait produksi ilegal logam mulia merek LM Antam dengan total 109 ton. Korupsi ini menimbulkan kerugian besar bagi negara dan seluruh tersangka telah ditahan. Yang keenam, korupsi dana hibah NPCI. Kasus lainnya adalah dugaan korupsi dana hibah NPCI senilai 122 miliar. Anggota DPRD Solo, Evin Fabiano, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Korupsi impor gula guys ya. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula tahun 2015. Kasus ini merugikan negara hingga Rp 400 miliar dan Tom Lembong kini telah ditahan. Dan itulah guys ya, 7 kasus korupsi yang sudah ditangani guys ya oleh Pak Prabowo. Gimana janji Pak Prabowo negara ini bersih dari korupsi, dan kemungkinan besar masih ada lagi ini para koruptor itu guys ya. Oke, cukup sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.